Nah, ini wanita betul-betul berpegang pada keimanannya. Jadi di dalam istana ini ternyata sudah ada beberapa orang yang beriman, termasuk Asiyah bintu Muzahim. Diam-diam, tak ketahuan. Lama-kelamaan ketahuan juga. Fir'aun marah, diseret, Bu. Allahu Akbar. Diperintahkan prajuritnya itu permaisuri, tadinya mulia dan seterusnya, diseret. Sampai ke padang pasir. Ya tadi akhirnya kemudian dibentangkan di tiang salib. Terkena panas terik. Sampai Fir'aun katakan, kalau dia masih saja belum meninggalkan keyakinannya, lepaskan dia dari tiang salib itu, ambil batu besar, timpakan kepadanya. Allahu Akbar. Sudah hilang lagi kesabarannya Fir'aun dan kesadarannya hilang. Sudah panas, terik begitu, maka tadi yang kita sebutkan ini tadi, yang Allah Rabbul Alamin menceritakan doanya Asiyah yang tadi di surat At-Tahrim ayat 11. Ini doanya Asiyah ketika di tiang salib. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga, ya Allah. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Selamatkan aku dari kaum yang zalim ini, ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan, Bu, rumahnya, istananya Asiyah nanti di surga. Ketika dia sedang di tiang salib kepanasan, diperlihatkan rumahnya nanti di surga oleh Allah Rabbul Alamin. Asiyah bintu Muzahim tersenyum. Fir'aun melihat hal tersebut, dia berkata, lihat itu. Orang gila ini, wanita gila ini. Kok wanita gila? Ya. Bagaimana mungkin lagi disiksa kok malah senyum-senyum gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan panas terik yang mengenai tubuhnya Asiyah bintu Muzahim gak kerasa apa-apa. Digantikan dengan kegembiraan karena telah diperlihatkan nanti tempatnya di surga dan istananya di surga. Gak kerasa apa-apa, ringan. Sampai akhirnya kemudian menghembuskan nafas di tiang salib. Mereka masih belum sadar bahwa Asiyah bintu Muzahim sebenarnya telah wafat. Mereka masih belum sadar. Akhirnya diturunkan, ditimpa batu lagi, tapi sudah wafat sehingga dia tidak merasakan hal tersebut. Maka tadi Rasulullah SAW sabdakan, tidak ada yang sempurna dari kalangan kaum wanita kecuali hanya beberapa orang saja. Artinya sempurna dari sisi keimanan, keyakinan yang luar biasa, iman yang kokoh, tauhid yang kuat. Di antaranya Asiyah bintu Muzahim. Allah kabulkan permintaannya tadi, diselamatkan. Artinya diselamatkan di dunia, tidak kembali lagi kufur. Tidak lagi kembali menjadi kufur. Tetap dalam keadaan beriman sampai matinya, sampai wafatnya. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa yang namanya kemenangan bagi kaum muslimin itu tidak mesti harus di dunia. Kita mungkin dilihat dari sisi pandangan mata, kayak tadi misalnya tukang sisir yang keluarganya dilemparkan ke dalam penggorengan besar. Kemudian Asiyah bintu Muzahim yang disiksa seperti ini oleh suaminya sendiri. Mungkin kalau oleh orang lain, ya tetap sakit. Tapi lebih sakit lagi, karena yang melakukan adalah apa? Suaminya sendiri. Umat-umat terdahulu mengalami kondisi yang berat sampai seperti ini. Dalam pandangan mata kita, atau dalam sudut pandang kita, kasihan sekali ya. Matinya kok seolah-olah mengenaskan ya. Itu dari sudut pandang mata kita. Tapi kalau dari sudut kacamata keimanan, mereka tidak merasakan, bahkan bisa jadi Allah ringankan sakarat kematian bagi mereka. Karena sudah berat mereka mendapati siksaan, sehingga sakaratul maut tidak begitu terasa berat bagi mereka. Bahkan seperti tadi, tiba-tiba diwafatkan Asiyah bintu Muzahim. Orang nggak tahu, dikira dia masih hidup sampai akhirnya ditimpa batu dan seterusnya. Orang nggak sadar ternyata dia sudah mati. Mengenaskan mungkin dari sudut pandang kita, tapi dia memiliki kemuliaan di hadapan Allah Rabbul Alamin.
Lihat bagaimana ketegaran sikapnya. Berpegang kepada al-haq. Kendati pun bisa jadi tidak ditampakkan dalam bentuk ekspresi marah. Tidak ditampakkan dalam bentuk ekspresi seperti sebagian orang. Tapi dibuktikan dengan dia tidak mau sedikit pun bergeser dari keyakinan yang telah dia pegang. Yang dia anut. Sampai dia mati. Itulah keteguhan. Itulah kekokohan iman. Jadi tidak mesti bentuknya harus dalam bentuk ekspresi marah dan seterusnya. Tidak. Tapi dia diam, namun di dalam diamnya dia tetap berpegang kepada al-haq kebenaran. Dan tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Pada saat itu Nabi Musa juga tidak bisa membantu. Karena memang kondisinya Nabi Musa juga masih dalam keadaan lemah. Makanya diperintahkan nanti Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman untuk meninggalkan Mesir menuju kemana Ibu? Ke Palestina. Kondisi memang juga tidak memungkinkan. Tetapi ini pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Bagaimana seorang wanita yang beriman, dan dia lebih, kata Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar, kenapa kemuliaan itu Allah berikan kepada Asiyah bintu Muzahim. Bayangkan, seorang wanita yang tadinya dalam keadaan penuh kenyamanan. Permaisuri. Fasilitas yang betul-betul terpenuhi semuanya. Dayang-dayang, pembantu, segala macam, ada semuanya. Fasilitas dipenuhi semua. Itu semua dia tinggalkan. Dalam waktu sekejap berganti menjadi siksaan. Dalam waktu sekejap berganti menjadi hukuman. Coba bayangkan. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui